warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali untuk anak-anakku bersama saya, Ibu Ari Hindarianti. Dalam materi fisika kita kali ini adalah KD 3.2 mengenai keseimbangan benda tegar dan titik berat. Semoga anak-anakku selalu tetap sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita kali ini. Adapun tujuan pembelajaran pada KD kita kali ini antara lain yang pertama, memahami konsep keseimbangan benda tegar. Yang kedua, memahami jenis-jenis keseimbangan benda tegar. Yang ketiga, memahami konsep titik berat keseimbangan benda tegar. Yang keempat, bagaimana kita nanti menentukan letak titik berat benda tegar. Dan yang kelima, menerapkan aplikasi titik berat suatu benda tegar di dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran, silakan anak-anakku amati gambar yang Ibu sajikan di sini. Di sini ada suatu atraksi sirkus yang dilakukan oleh seorang anak. Dia berjalan tepat di atas sebuah tali dengan menggunakan tangga. Jadi dan sambil membawa tangga, dia tetap berada dalam posisi yang seimbang. Mungkin pertanyaan bagi kita, bagaimana dia bisa melakukannya? Oleh karena itu, silakan untuk anak-anakku menyimak video yang Ibu sajikan. Tapi sebelum Ibu memaparkan video yang Ibu sajikan di sini, ada dua pertanyaan yang mungkin nanti akan timbul oleh kita setelah melihat apa yang Ibu sajikan, yaitu bagaimana konsep keseimbangan benda tegar. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan titik berat suatu benda tegar. Oleh karena itu, setelah kalian mempunyai dua pertanyaan ini, silakan anak-anakku amati untuk memahami kalian bagaimanakah konsep keseimbangan benda tegar dan titik berat. Mohon maaf anak-anakku, sebentar. Terlalu banyak Ibu menampilkan gambarnya. Silakan anak-anakku dengarkan dengan baik ya. Amati video ini. Hai teman-teman semua. Sekarang kita membahas materi mengenai keseimbangan benda tegar. Ya, benda tegar itu adalah benda padat dan kaku. Gelas dan air apakah termasuk benda tegar? Gelas ini termasuk benda tegar, tapi air bukan benda tegar. Apakah dasi termasuk benda tegar? Menarik ya anak-anakku. Dasi bukan benda tegar karena berubah bentuk. Aduh, hey. Nah, kalau penggaris ini benda tegar. Bukan. Iya. Nih. Penggaris kata berarti bukan benda tegar kan? Benda tegar itu Anak-anakku pasti tidak kangen berubah ya bentuk dengan kondisi walaupun seperti diberi ini, gaya anak-anak. Misalkan titik A dan titik B jaraknya adalah X. Jika dipindahkan, diputar, jarak antara kedua titik tetap X. Jika diberi gaya luar, ini, dan ini, jarak kedua titik tetap X. Walau bagaimanapun, setiap benda dalam kehidupan kita bisa berubah bentuk jika dikenai gaya yang besar. Benda tegar itu cuma bentuk ideal yang menggambarkan suatu benda. Jadi, penggaris ini bisa loh dianggap benda tegar jika gaya-gaya yang bekerja padanya tidak melebihi batas elastisitas penggaris ini. Hah? Oh. Wah, penggarisku! Penggarisku! Bagaimana anak-anakku? Kalian setelah melihat video ini pasti kalian kangen ya dengan suasana sekolah kalian. Ya, semoga kita segera tatap muka. Asalkan anak-anakku
tetap selalu sehat dan jaga kesehatan, olahraga kalau perlu, ya. Jadi insya Allah kita akan segera bisa bertemu kembali. Oke anak-anak, setelah kalau kalian amati tadi video ini, kembali Ibu paparkan di sini. Benda tegar ini adalah merupakan suatu benda yang tidak akan berubah bentuknya setelah kita berikan suatu gaya pada benda itu. Dikatakan lagi bahwa pada sebuah benda tegar, setiap titik harus selalu berada pada jarak yang sama dengan titik-titik lainnya. Itu adalah pengertian tentang benda tegar. Bagaimanakah keseimbangan benda tegar? Ternyata keseimbangan benda tegar ini adalah merupakan suatu kondisi di mana suatu benda akan berada dalam keseimbangan rotasi. Artinya di sini benda tersebut tidak mengalami rotasi atau pergerakan. Setelah anak-anakku bisa memahami pengertian benda tegar dan keseimbangan benda tegar, maka kita akan belajar mengenai jenis-jenis keseimbangan. Jenis-jenis keseimbangan itu ada 3 hal anak-anakku, yaitu yang pertama, keseimbangan stabil. Keseimbangan stabil ini adalah merupakan keseimbangan yang dialami benda, di mana jika pada benda diberikan gangguan, akan mengakibatkan posisi benda itu akan berubah. Setelah gangguan tersebut dihilangkan, benda akan kembali ke posisi semula. Ini yang dinamakan dengan keseimbangan stabil. Kemudian yang kedua adalah keseimbangan labil. Pada keseimbangan labil, ini adalah merupakan keseimbangan yang dialami benda, di mana jika pada benda kita berikan gangguan, posisinya akan berubah. Dan setelah gangguan ini kita hilangkan, maka benda tersebut akan berada pada posisi yang atau tidak kembali ke posisi yang semula. Ini yang dinamakan dengan keseimbangan labil. Keseimbangan yang ketiga adalah keseimbangan indiferen. Di sini keseimbangan indiferen atau normal, keseimbangan yang dialami benda jika pada benda ini kita berikan gangguan mengakibatkan posisi benda ini berubah. Akan tetapi setelah gangguan ini kita hilangkan, benda tidak bisa kembali ke posisi semula, namun tidak mengubah kedudukan titik beratnya. Ini adalah merupakan jenis-jenis keseimbangan. Nah sekarang pengertian titik berat. Silakan bisa anak-anakku amati di sini. Oh ya, di sini Ibu menampilkan 3 contoh benda yang dinamakan dengan keseimbangan stabil dan keseimbangan labil dan keseimbangan netral. Anak-anakku bisa mengamati di sini. Jadi kalau misalkan yang dinamakan dengan keseimbangan stabil, ada sebuah bola yang digantung seperti yang kalian lihat di sini, kemudian kita gerakkan benda ini, dia akan tetap berada pada posisi seimbangnya, jadi tetap berada pada posisi ini. Berbeda dengan keseimbangan labil pada suatu benda ini. Dia ini ada sebuah bola tepat berada, saya katakan di atas sebuah tembok misalkan. Kemudian jika kita kenai gaya pada bola ini, maka dia tidak akan kembali ke posisi sini, dia akan jatuh ke bawah sini, tapi dia tidak akan kembali, kan gitu. Kemudian pada keseimbangan netral di sini, jika kita beri suatu gaya, dia akan berpindah posisinya, tetapi tidak mengubah beratnya. Jadi ini anak-anakku contoh dari keseimbangan stabil, keseimbangan labil, dan keseimbangan netral. Sebentar lagi kita belajar mengenai titik berat dan bagaimana cara menentukan letak titik berat suatu benda tegar.